Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghani 'anil syukri syakirin wal ghani 'anil hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dalam suasana yang gembira, senang, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suasana Idul Adha 1445 Hijriah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dalam suasana yang membahagiakan ini, kita mencoba mentadkirahkan hal yang lebih menyempurnakan pelaksanaan Idul Adha kita itu. Ini masuk kepada prinsip al-ilmu qabla al-amal, mentadkirahkan yang bisa menyempurnakan ilmu atau pengetahuan yang sudah biasa kita amalkan, tapi akan mengalami pengulangan pelaksanaan. Nah, kita segarkan pagi hari ini tentang salat duha dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Izin pemirsa sekalian, agar lebih bisa mudah diamalkan, saya ta'rif dulu sedikit. Idul Adha, seperti yang maklum sebenarnya, adalah dari kata ada ya'udu audan, idun. Ada itu telah kembali. Idun, bentuk masdarnya adalah kembali. Itu bahasanya. Apanya yang kembali? Kalau kita katakan Idul Adha, itu kembali menyembelih. Kenapa pakai istilah kembali? Iya, kalau yang kembali itu yang sudah dewasa dari sekian tahun lalu. Kalau ada orang yang baru hari ini sholat Aid, dikatakan Idul Adha karena ini syar'u man qablana. Sholat Aid itu sudah diamalkan oleh umat terdahulu dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khusus kata adha itu artinya menyembelih. Jadi kembali menyembelih. Apanya yang menyembelih? Karena syariat menyembelih kurban itu diawali oleh peristiwa heroik yang sangat dahsyat. Maknanya itu Ibrahim sempat siap menyembelih anaknya, walaupun agama meriwayatkan ke kita bahwa tidak jadi tersembelih Ismail itu. Tentu ada hikmahnya. Nah, itulah Idul Adha, kembali menyembelih untuk kurban. Jadi bahasa sebenarnya kan kadangkala begini. Kita kadangkala menggunakan kata Idul Adha, kadangkala juga Idul Kurban. Bahasa langsungnya sebenarnya adalah Idul Adha lil Kurban. Kembali melaksanakan kurban, melaksanakan pemotongan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sering kita singkat Idul Kurban. Tapi bukan kurbannya dulu yang kita mau pertajam, kita tentang sholatnya dulu. Jadi, sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari pas 10 Zulhijjah. Kalau kita mau ulangi, dasarnya adalah Nabi SAW itu, ini terkait dengan cara ya langsung. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi SAW itu tidak pergi sholat Idul Fitri.
Kita sebut dulu ini utuh hadisnya. Nabi tidak pergi salat Idul Fitri sebelum dia makan. Coba perhatikan ya. Tapi pada waktu salat Idul Adha, Nabi tidak makan sebelum hatta yusolli. Nabi lebih dulu makan baru salat. Apa artinya ini pemirsa sekalian? Kalau Idul Fitri kan sudah puasa sebulan lamanya. Di bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, maka dia makan dulu baru pergi salat. Sementara kalau salat Idul Adha kan puasa juga. Ada yang mampu puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, kemarin misalnya. Kok Nabi mencontohkan kalau salat Idul Adha tidak makan dulu baru salat memang? Apa maknanya ini pemirsa sekalian? Karena ini seringkali ada yang mengatakan puasa dulu. Itu mengisyaratkan bahwa memang teladan Nabi SAW tahan dulu agar cepat-cepat mempersiapkan sholat baru makan. Karena nantinya akan ada pemotongan kurban. Tapi apakah ini bermakna buru-buru? Tetap tidak. Ayo cermati baik-baik ya. Tetap harus kita menunggu kaum muslimin. Walau mungkin harus beda jamnya. Kalau mungkin salat Idul Fitri, ada yang salatnya sampai dekat jam 8. Karena orang minum dulu, bahkan makan dulu. Kalau Nabi juga tidak terlalu kenyang sampai enggak. Itu 3 kurma sebenarnya. Tapi ini sunnah. Sementara kalau Idul Adha, itu tidak makan dulu, fokus dulu mempersiapkan sholat Idnya, bahkan kalau hanya menyembelih yang ringan-ringan, ya disiapkan memang. Jadi sehingga mudah dilaksanakan sholat Idul Adha dulu, lebih cepat waktunya, begitu naik matahari, ini terkait juga dengan waktu. Lalu melaksanakan sholat, setelah sholat langsung lakukan pemotongan kurban. Bahkan ada pemirsa sekalian, tidak makan dulu walau sudah sholat, sebelum bisa dimakan hewan kurbannya itu. Mungkin yang kecil-kecil, kambing misalnya. Baik, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam dasar dari pelaksanaan salat Idul Adha itu
disebutkan oleh hadis Abdullah bin Burda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tadi yang saya sudah kasih bayangannya, la yakhruju yaumal fitri hatta yat'amu, tidak keluar dari rumah pada hari Idul Fitri hatta yat'amu, dia makan duluan. Wala yat'amu hatta adha hatta yusalli, tapi pada hari Idul Adha dia salat dulu baru makan. La yat'amu hatta yusalli. Nah, tidak makan sebelum salat. Nah, pertanyaannya, kalau mau agak cepat Ustaz salatnya, jam berapa mulai? Apa yang disebut dalam ilmu falak kita itu, yang penting matahari sudah naik sekira-kira ukuran tongkat. Tongkat yang mana itu? Ya yang umum tongkat di kita. Misalnya anak-anak pramuka kita, biasanya itu tongkatnya 1 meter lebih, ada 1,5 meter. Nah, begitu panitia yang harus tahu nih, dan harus diumumkan. Apa itu? Kalau misalnya tongkat kita, perkirakan matahari begitu muncul karena udara bagus, cuacanya bagus. Begitu naik matahari, maka awal melaksanakan dan sah pelaksanaan salat Idul Adha itu kalau naik qadara rumhin, seukuran tongkat. Saya katakan tadi, ya tongkat biasa, yang penting matahari sudah di atas itu dipasang, oh matahari sudah naik. Kan matahari itu naik mulai terang dulu naik. Oh sudah terang di atas, tapi belum kelihatan mataharinya. Jangan dulu. Mungkin kalau sekarang itu ya, karena kita sholat subuh itu sekitar jam 5. 1 jam kemudian itu sudah ada sinar matahari. Jadi jam 6 sekian itu sudah bisa. Tapi tetap harus diukur di lapangan. Lebih bagus lagi diukur apa yang disepakati oleh media kita, media TV dan media-media lain yang menyatakan jam sekian bisa sholat. Waktunya sholat duha lah kira-kira. Pemirsa sekalian, karena ini tidak boleh juga karena buru-buru. Oh Nabi kan tidak makan setelah sholat, berarti sholatnya harus cepat. Yang kedua, umat Islam, kalau bahasa kita itu kan dikatakan puasa. Masih puasa melanjutkan yang kemarin, itu bahasa sebenarnya bahasa bagus. Apa maksudnya Ustaz bagus? Bahasa yang diajarkan oleh orang tua, bahwa kendalikan dulu dirimu, tidak terlalu buru-buru makan. Jadi lengkap ini agama kita ya, sangat sempurna. Dalam hal yang paling lama tidak makan di bulan Ramadan, lalu masuk 1 Syawal, makan dulu baru sholat. Tapi dalam Idul Adha, yang puasanya hanya 9 hari, itu pun kalau yang hebat puasanya, bahkan ada di antara kita yang hanya 1 hari, yakni 9 Zulhijjahnya kemarin, maka jangan terlalu buru-buru, anggaplah puasa dulu, jangan dulu minum yang lain, jangan dulu makan. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, saya kebiasaan khatib, tidak keluar suara, kalau tidak minum dulu, boleh tidak? Ya perjuangkan dulu lah kira-kira. Jangan mencontohkan yang buru-buru dalam hal makan itu. Nah pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sampaikan bahwa hukum dari salat yang mulia ini, yang tidak ditinggal oleh Nabi SAW selama hidupnya, hukumnya itu sunnah muakkad. Kenapa disebut hukumnya Nanuman Nasami populer mi? Kita harus sebutkan. Karena ibadah mulia ini, muakkad itu artinya sangat. Jangan sampai ada yang bilang, dia potong. Kan hukumnya sunnah. Yang wajib itu hanya sholat subuh. Tidak. Begitu pentingnya pemirsa sekalian, Nabi menganjurkan kepada kaum muslimin, sampai orang yang belum sholat pun, baik karena dia anak-anak, maupun perempuan yang normal sehingga berhalangan, haid misalnya,
Atau orang sudah melahirkan, masih dalam proses nifas, tapi sudah sehat, dia jaga dirinya. Ini hari Lebaran harus juga ikut gembira. Boleh tidak datang ke tempat sholat? Sangat boleh. Dianjurkan. Tapi tentu juga harus diingat. Pakaian juga hari itu tetap yang sopan. Pakaian sholat, cuma tidak ikut sholat. Ini anjurannya sehingga tidak boleh ada kaum muslimin berkatakan sekedar sunnah. Walaupun kalau kita itu alhamdulillah sudah tidak ada yang berpandangan begini. Malah orang merasa kadangkala masih ada orang yang lebih rajin siap menunggu pergi sholat Id dibanding sholat 5 waktunya. Masih ada. Dia lebih ingat sholat yang muakkad ini dibanding sholat yang 5 waktu. Dikiranya itu lebih penting. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW dalam hal sholat Id ini menganjurkan seluruh keluarga. Maksudnya itu ciptakan suasana agar seluruh keluarga itu kalau aman rumah tangga pergi semua. Kalau lapangan lebih bagus lagi selama normal cuaca. Artinya orang yang halangan sholat pun sampai anak-anak silakan. Kalau dia sederhana ributnya biarkan. Itu khatib kan kencang suaranya. Tapi kalau di masjid tentu dijaga adab-adabnya pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Orang yang melaksanakan sholat Idul Adha itu Nabi SAW jamin akan mendapatkan syafaatnya. Kan salah satu pengakuan terjujur kaum muslimin itu adalah kalau mengakui amalnya belum cukup menjadi modalnya selamat di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Apa yang kita harapkan adalah syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu caranya adalah yang meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh, apalagi bisa mengajak keluarga kecilnya untuk ikut sholat Idul Adha dengan tetap menjaga adab-adabnya. Nanti mengenai urutannya kita akan sampaikan pemirsa sekalian. Kita jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat Idul Adha dan hal-hal yang terkait dengannya itu sebenarnya kan sudah maklum bagi kita, tapi tidak ada salahnya kita review lagi. Nah, salat Idul Adha sempurnanya itu terdiri dari 2 hal. Ini, pertama, salatnya sendiri 2 rakaat. Seperti
sholat sunat biasa dasarnya. Artinya gerakan-gerakannya sama saja. Cuma bacaannya nanti ada beda sedikit. Nanti kita sampaikan. Yang kedua adalah khutbahnya. Jadi 2 rangkaian ini jangan ada yang ditinggal. Jadi sholatnya 2 rakaat, langsung khutbah, ikuti semua itu. Keringanan agama bahwa boleh sudah bergerak di tempat, boleh, tapi jangan tinggalkan dulu lokasi dan tetap dengarkan khutbah. Karena pesan-pesan, ini yang bisa dipastikan apapun temanya khatib pasti mengarah kepada 2 hal. Salatnya, kemuliaan salat mengabdi kepada Allah, dan kurbannya. Walau tema pasti beda-beda. Ustadz sekarang ini sudah siap semua naskahnya. Tapi akan merujuk kepada 2 hal ini. Keutamaan sebagai hamba Allah dalam melaksanakan salat. Fasolli li rabbika wanhar, dan pengorbanan. Itu ya. Kemudian bagaimana caranya? Mulai ke lapangan ini maksudnya. Jadi sebelum ke lapangan, mandi baik-baik dan pakai pakaian yang paling baik. Nabi SAW contohkan, kalau di zaman Nabi, pakaian yang terbagus itu adalah yang dari wol, burdah. Kalau dulu yang paling canggih itu, made in Yaman. Di zaman Nabi, jadi apa yang dari Yaman itu yang dipakai Nabi karena itu yang terbaik zaman itu. Saya ingat waktu saya masih kecil, betapa Indonesia diserbu dengan Levi's dari Amerika. Itu semua dipakai orang. Karena itu yang terbaik di zaman Nabi tadi, yang wool, kain woolnya itu yang dipakai. Nah sekarang apa kain yang terbaik? Apa maknanya ini? Pakai pakaian terbaik. Adakah dalilnya? Ada. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu setiap mau beribadah di masjid. Walaupun nanti kita ini bisa beribadah bukan hanya di masjid, di lapangan. Ulama kontemporer malah menganjurkan bahwa di zaman Nabi prakteknya tetap di masjid, tapi ulama menganjurkan sekarang ini simbol persatuan umat Islam di tengah banyaknya umat Islam, di lapangan, persatuannya di situ. Malah kadangkala dibatasi selama tidak hujan. Ayolah, kalau lapangan besar ada, perlihatkan persatuan umat Islam itu penting. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Jadi pakaian dan tempat diatur. Berikutnya, ada yang bertanya, Ustadz, apakah itu kalau tiba, saya biasakan kalau ke masjid dianjurkan sholat dulu. Ini untuk salat Aid baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Adakah salat sebelumnya? Salat kalau masuk masjid itu namanya tahiyatul masjid. Kalau ini, apa dianjurkan salat juga? Saya bacakan dalilnya. An Ibni Abbas, kharaja yaumal adha wal fitri. Pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, fasalla raka'ataini. Nabi langsung salat 2 rakaat, tentu langsung dengan khutbah. La yusalli qablaha wala ba'daha. Tidak ada salat sebelumnya dan juga tidak ada salat setelahnya. Ini karena ini sunnah Nabi kan. Jadi jangan bingung, Ustaz, ini ada enggak salat sebelumnya? Kalau mencontoh persis Nabi, la yusalli qablaha, tidak salat 2 rakaat sebelumnya dan juga tidak salat 2 rakaat setelahnya. Itu pemirsa sekalian. Kemudian, bagaimana caranya salat Idul Adha ini? Saya katakan tadi seperti biasa. Diawali dengan, pertama, berdiri dengan sangat tenang. Tumaknina fisik kita dan jiwa kita. Lalu berniat. Seperti salat biasa. Apa niatnya? Niat itu sebenarnya di hati. Tapi untuk memudahkan niat, bisa kita pandu. Lafalnya begini, usolli sunnat Idil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Harus berjalan dalam hati, usolli, saya sengaja sholat.
raka'ataini 2 rakaat. Idul Adha, salat Idul Adha disebutkan. Raka'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala. Hanya, ini yang kunci ini, hanya karena Allah. Itu baru terasa salatnya. Nah, setelah niatnya selesai, baca doa iftitah. Jadi baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiran, ada yang baca begitu itu. Selesai doa iftitahnya, baca takbir pada rakaat pertama. Ayo kita dengan tenang. Rakaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Diselingi dengan tasbih sebanyak 6 kali. Ini pada rakaat pertama. Sementara nanti pada rakaat kedua begitu bangkit, itu takbirnya 5 kali. Tasbih selanya 4 kali. Jadi bacanya begini. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasti kalau dihitung baik-baik, kena hitungannya. 7 takbirnya, maka selanya 6 kali tasbih. Baru membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah-surah yang populer. Kalau Nabi itu diriwayatkan paling sering membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Jadi Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Jadi pemirsa sekalian, hanya itu bedanya. Ada pertanyaan? Andai kata Ustaz, nerpes ki imam kah? Gembira sekali. Sebelum sholat, dia yang peringatkan bahwa ada takbir 7 kali pada rakaat pertama diselingi dengan tasbih. Pada rakaat kedua 5 kali diselingi dengan tasbih 4 kali. Begitu salat, dia sendiri yang lupa. Allahu Akbar. Langsung dia Fatihah. Bagaimana nih, batal tidak? Ikuti imam. Nah, ini juga perlu tegas ini. Sebaiknya orang yang berada di belakang imam sangat segar, sangat tenang. Andai kata perdengarkan ke imam. Kasih isyarat. Kalau imam mengikuti teguran makmum, melakukan tasbih, masih boleh. Tapi andai kata imam, sudahlah, saya terlanjur membaca Fatihah, baru dengarkan makmum ini. Ya, jangan ribut. Dan jangan dianggap tidak sah. Maka tetap sah. Ini saya menyebutkan untuk penegasan kalau terjadi sesuatu yang tidak direncanakan baik-baik karena lupa, maka tetap sah sholat Id itu. Ini antisipasi saja karena memang begitulah Islam. Seluruh hal yang kemungkinan terjadi ada antisipasinya. Pemirsa sekalian. Nah, yang paling dianjurkan setelah sholat Idul Adha itu adalah bermaaf-maafan, saling silaturahim, saling mendoakan, dan saling doa itu untuk saling memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, terbatas hukum sholat Idul Adha ini, tapi tidak masalah karena memang juga sudah kita fahami semuanya. Kita pagi hari ini tinggal merefresh saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.